Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nurul Huda Elmaja dan di sini saya akan menjelaskan tentang data besar dan etika ilmu data dalam jurnalisme. Apa sih jurnalisme data itu? Jadi, jurnalisme data adalah sebuah cara untuk meningkatkan pelaporan dan penulisan berita dengan menggunakan data dan pemeriksaan statistik untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang sebuah berita dan untuk menyoroti data yang relevan. Nah, jurnalisme data menurut Alexander Hoarth adalah keseluruhan proses pengumpulan, pembersihan, menganalisis, memvisualisasikan hingga mengolahnya menjadi sebuah karya jurnalistik. Dan dia juga menyebutkan sebagai implementasi data science dalam ruang redaksi. Nah, jurnalisme data dalam konteks analisis data digital untuk menghasilkan sebuah pelaporan seolah-olah merupakan hal yang baru dalam bidang jurnalistik. Serta jurnalisme data juga digunakan untuk membedakan jurnalisme yang berbasis set data ketimbang jurnalisme konvensional yang diramu berdasarkan talking news. Jurnalisme konvensional itu adalah jurnalisme dari media, terutama media daring, yang diolah tanpa kedalaman data, jadi mengutip sumber tanpa sumber yang jelas, serta menyebarkan berita atau informasi dengan data yang kurang akurat. Adapun contoh jurnalisme data, jadi praktik jurnalisme data di media TV pun sudah dilakukan di tahun 1952, yakni berupa pelaporan dengan bantuan analisis data oleh komputer yang dilakukan saluran televisi CBS berupa prediksi hasil pemilihan presiden. Terus, di tahun 1960-an, jurnalis Detroit Philip Meyer menggunakan jurnalisme data untuk menunjukkan bahwa bukan hanya orang-orang selatan yang kurang pendidikan yang terlibat dalam kerusuhan 1967 di Detroit. Di tahun 70-an muncul istilah jurnalisme presisi untuk menjelaskan proses pengumpulan data secara ilmiah yang menggunakan statistik. Hingga akhirnya di tahun 2000-an muncul terminologi jurnalisme data yang menunjukkan pada proses peliputan berita berdasarkan statistik. Data sajian pada khalayak melalui beragam bentuk seperti infografik, gambar, teks, video, peta, atau bentuk apapun yang sesuai dengan narasi data. Pentingkah jurnalisme data itu? Ya memang penting karena berita itu harus utuh, memperjelas maksud, lebih efisien, dan anti hoax. Big data dalam jurnalisme data. Nah, jurnalisme harus menyesuaikan dengan zaman yang serba digital ini melalui big data yang memberikan manfaat bagi perkembangan jurnalisme data. Penggunaan big data dalam jurnalistik sangatlah penting karena akan membuat penulisan lebih rinci, menarik, dan kredibel apabila disertai dengan penggunaan data yang mendalam. Dari Medcom-IT tahun 2016 mengatakan bahwa big data di era digital sangatlah diperlukan oleh industri manapun, termasuk media, agar industri bersangkutan dapat terus menyediakan layanan publik, menstimulasi pembangunan, memberikan informasi yang kredibel, dan selalu siap menghadapi tantangan bisnis yang ada. Terus, era big data sesungguhnya membuka banyak peluang bagi jurnalis untuk menghasilkan karya jurnalistik yang lebih menarik, rinci sekaligus kredibel karena didasari oleh analisa data yang mendalam. Analisa yang bersumber dari sejumlah data dalam ukuran besar dan diolah sesuai dengan kebutuhan, mulai dari membuat prediksi, melihat tren tertentu, mengamati perilaku konsumen, hingga kemungkinan bagi penyusunan keputusan. Dalam model pelaporan dengan melibatkan analisis dari sekumpulan data atau dataset ini disebut dengan jurnalisme data. Etika ilmu data dalam jurnalisme. Nah, praktik jurnalisme data sangatlah mengandalkan kekuatan data dalam menemukan kebenaran. Profesionalitas jurnalis dalam menjalankan praktik jurnalisme data di setiap tahapannya sangatlah menentukan kualitas kebenaran analisis data. Setiap tahapan memiliki pertimbangan etis tersendiri. Nilai-nilai etika yang menjadi dasar pertimbangan dalam jurnalisme data pada dasarnya tidak berbeda dengan jurnalisme pada umumnya. Dalam pemilihan dataset, jurnalis harus menilai sungguh dan benar, terutama dalam hal validitasnya.
Selain itu, cara memvisualisasikan data dan persoalan privasi terkait data perlu dipertimbangkan secara khusus, mencermati pertimbangan etis dalam sebagai tahap kerja jurnalisme data tersebut dapat dikatakan bahwa dalam praktik jurnalisme data sudah melakukan setidaknya 3 di antara 8 peran jurnalis dalam menghadapi tsunami informasi. Menurut Bill Kovat dan Rosenshell, pertama, sebagai autentikator. Jurnalis diperlukan untuk memeriksa otentisitas suatu informasi sebelum sampai pada khalayak. Yang kedua, sebagai sense maker. Di tengah terjangan gelombang informasi, peran jurnalis dibutuhkan untuk menjelaskan suatu informasi yang benar atau malah sebaliknya. Ketiga, sebagai investigator. Jurnalis harus mampu melakukan investigasi untuk menyajikan kebenaran di balik suatu peristiwa. Dalam pembahasan ini ada satu jurnal review sebagai rujukan pembahasan yang berjudul Big Data, Big Problems, Emerging Issue in the Ethic of Data Science and Journalism. Penulisnya Joshua Vervold dan Hannah Stein. Tahun terbit jurnal ini adalah tahun 2014. Nama jurnalnya Journal of Mass Media Ethics. Volume 29 dan halaman 38 sampai 51. Dalam jurnal ini menggunakan critical reviews, penulisan membandingkan hasil penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan topik yang dibahas, yaitu etika jurnalisme di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat. Teknik penelitian dilakukan dengan eksplorasi akar filosofis umum yang diambil dari etika ilmu sosial dan etika jurnalistik. Dalam jurnal ini juga akan meletakkan dasar untuk diskusi tentang isu-isu yang muncul dalam etika ilmu sosial yang diterapkan pada data besar atau big data. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, aliran angka akan menjadi transformasi besar bagi jurnalisme seperti munculnya web sosial. Yang kedua, jurnalis semakin mempelajari metode ilmu sosial. Teknik ilmu data telah lama digunakan dalam jurnalisme keuangan, tetapi itu menyebar ke hampir setiap area lainnya. Ada seruan luas di komunitas jurnalistik untuk menerapkan teknik ilmu sosial untuk penggunaan data besar atau big data oleh jurnalis dalam jurnalisme. Yang ketiga, kesamaan ilmu sosial dan media sosial ada pada bahaya informasi. Pada analisis biaya manfaat, membocorkan data seseorang sebagai bagian dari kumpulan data besar yang mungkin tidak menjadi bencana besar. Dan yang terakhir, nomor 4, kecenderungan dalam penelitian ilmu sosial adalah untuk meningkatkan enkripsi dan standar penyimpanan untuk bahan penelitian, tetapi untuk mengurangi bahwa informasional dalam prosedur etika seputar persetujuan proyek penelitian. Jadi kesimpulannya adalah perkembangan teknologi yang besar mendorong penyebaran informasi yang sangat cepat. Privasi pengguna media sosial menjadi rentan terkena bahaya akibat kekurangan perlindungan data. Sebagian jurnalis membutuhkan kemampuan untuk merangkul data dalam jumlah yang sangat besar dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang sangat cepat. Oke, sekian terima kasih dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.